إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara bimbingan Islam adalah agar kaum muslimin tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Di antara bimbingan Islam adalah tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Karena hal tersebut, yakni mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat adalah termasuk memakan harta secara batil. Allah SWT berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil kecuali dengan perniagaan, yakni perdagangan di antara kalian yang kalian saling ridha. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala bentuk yang selain perdagangan, sekalipun dilakukan dengan cara ridha, akan tetapi hal tersebut melanggar syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka hasilnya diharamkan. Segala bentuk transaksi yang melanggar syariat Tabaraka wa Ta'ala, maka hal tersebut tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun dilakukan dengan cara ridha. Transaksi riba, sekalipun dilakukan dengan cara ridha, hal tersebut tidak diperkenankan. Jual beli barang yang haram, sekalipun dilakukan dengan ridha, tidak diperkenankan. Termasuk diantaranya adalah mendapatkan harta dengan cara berjudi. Ini semuanya adalah mendapatkan harta dengan cara yang tidak diperkenankan, dan semua bentuk ini adalah haram, bukanlah bentuk perdagangan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan berkenaan dengan khamar dan judi, sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah rijsun, najis, termasuk dari bentuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah oleh kalian hal tersebut agar kalian beruntung. Kemudian Allah sebutkan
hal tersebut adalah merupakan godaan dari syaitan. Innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fal antum muntahun. Syaitan menginginkan adanya permusuhan, kebencian di antara kalian yang diakibatkan dari minum khamar dan berjudi. Dan syaitan menginginkan untuk menghalang kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghalang kalian dari salat. Fal antum muntahun, maka berhentilah kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam dua ayat ini, surah Al-Maidah ayat 90 dan 91, para ulama menjelaskan bahwa terdapat 10 sisi Allah Subhanahu wa taala menekankan tentang larangan khamar dan berjudi. Sisi yang pertama, Allah Subhanahu wa taala awali ayatnya dengan ya ayyuhalladzina amanu, dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Para ulama menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu didahului dengan panggilan iman, ini menunjukkan bahwa menjalankan perintah Allah tersebut dan meninggalkan larangan Allah tersebut adalah merupakan konsekuensi iman. Maka wahai orang-orang yang beriman, jika kalian beriman, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Maka tidak patut bagi orang-orang yang sempurna imannya atau menginginkan agar imannya sempurna, kemudian melakukan hal-hal tersebut. Kemudian setelahnya, sisi yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khamar dan berjudi bergandengan dengan al-ansab dan wal-azlam. Al-ansab dan al-azlam adalah merupakan budaya dan tradisi orang-orang jahiliyah. Al-ansab, lambang kesyirikan, lambang paganisme, berhala. Al-azlam adalah mengundi cara orang jahiliyah, mengundi nasib mereka. Dan dalam ayat ini Allah menggandeng khamar, judi dengan kesyirikan. Dalam usul fiqh ini disebut dengan dalalatul iqtiran. Adanya indikasi yang menunjukkan kesamaan status. Disebabkan karena disebutkan bersamaan dalam kalimat yang sama. Maka ketika Allah SWT menyebutkan tentang khamar dan judi bersamaan dengan kesyirikan, ini menunjukkan bahwa hal ini adalah perkara yang tercela. Sisi yang ketiga, Allah SWT menyebutkan bahwasanya khamar dan judi adalah rijsun, perbuatan yang najis. Sekalipun fisiknya tidak najis, maka barang siapa yang ingin mensucikan jiwanya, maka tidak patut baginya untuk mengotori dirinya dengan perbuatan ini yang Allah sebut sebagai rijsun, perbuatan yang najis. Yang keempat, Allah katakan min amali syaitan. Khamar, berjudi adalah termasuk perbuatan syaitan. Yang kelima, sisi larangannya adalah Allah perintahkan untuk meninggalkannya. Fajtanibuhu. Yang keenam, Allah janjikan barang siapa yang meninggalkan hal tersebut, dia akan mendapatkan keberuntungan. La'allakum tuflihun. Inilah 6 sisi larangan yang Allah sebutkan pada ayat yang ke-90. 4 yang lainnya Allah sebutkan di ayat berikutnya. Di ayat yang ke-91. Allah katakan bahwa tujuan terbesar dari musuh kita bersama, yakni syaitan, ia ini ingin menanamkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Maka jika kita menyadari hal tersebut, syaitan menggoda kaum muslimin untuk minum khamar, untuk berjudi,
dalam rangka adanya permusuhan dan kebencian di antara mereka, maka sejatinya kita harus meninggalkannya. Bukan melakukannya, bukan memfasilitasinya, bukan melindunginya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, di zaman jahiliyah dahulu, orang-orang yang berjudi, mereka jadikan istri dan anak mereka sebagai bahan taruhan. Jika mereka kalah berjudi, maka taruhannya adalah istri dan anak. Oleh karenanya kemudian terjadilah peperangan antar kabilah. Karena mereka ingin melindungi istri dan anak mereka. Disebabkan karena kekalahan mereka pada judi. Kemudian sisi berikutnya adalah minum khamar dan berjudi itu akan menghalangi seseorang dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisi berikutnya, syaitan menginginkan bagi orang-orang yang berjudi dan minum khamar agar mereka tidak salat. Wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah. Dan yang ke-10, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah katakan, "Fahal antum muntahun?" Maka berhentilah kalian dari minum khamar dan berjudi. Setelah disebutkan hal-hal yang buruk tadi sebelumnya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah 10 sisi larangan penekanan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan maksiat-maksiat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan anak keturunan kita dari maksiat-maksiat ini semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya la ya'ti zamanun alaikum illa alladhi ba'dahu syarr minhu. Tidaklah datang zaman kepada kalian melainkan kondisinya lebih buruk dari zaman yang datang sebelum kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semakin jauh kita dari zaman nubuwah, dari zaman kenabian, maka kondisi kita akan semakin jauh dari bimbingan Islam. Dahulunya orang-orang gerakannya masih terbatas untuk melakukan maksiat. Namun untuk saat ini, dengan membuka HP, kita bisa melakukan berbagai maksiat. Termasuk diantaranya adalah berjudi yang dilakukan secara online. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, judi online termasuk perkara judi yang telah kita sebutkan 10 sisi larangan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Oleh karenanya, jika kita mendapati teman kita, saudara kita yang bermain judi, maka ingatkanlah, itu adalah merupakan min amali syaitan. Itu adalah perbuatan syaitan yang menginginkan permusuhan, kebencian di antara mereka. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ada orang yang bermain judi online. Pada awal mulanya iseng-iseng hanya main game online. Kemudian setelahnya terjerumus pada judi online. Dan ada juga yang bermain judi online disebabkan karena keinginannya untuk mendapatkan harta secara instan. Ingin menjadi orang yang sukses, ingin menjadi orang yang kaya secara instan. Maka kebanyakan orang-orang yang ingin kaya secara instan, dia akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
termasuk diantaranya adalah bermain judi online. Sedangkan Rasulullah SAW telah bersabda, Inna ruhal qudus qad nafatha fi ru'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tasta'iba rizqaha. Sesungguhnya Ruhul Qudus, ini malaikat Jibril, telah membisikkan ke dalam batinku, kata Rasulullah SAW, bahwasanya setiap jiwa tidak akan mati melainkan jika telah tiba ajalnya, telah sempurna ajalnya, dan telah sempurna rizkinya. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah cara mengais rizki, cara mendapatkan rizki. Maka janganlah ada seorang di antara kalian tertundanya rizkinya, menjadikannya untuk menyegerakan datang rizkinya dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh besar akibat dari khamar dan judi dan segala bentuknya. Judi online diantaranya kita dapati bagaimana hancurnya rumah tangga, hutang yang menumpuk, kekhawatiran, ketegangan di antara anggota keluarga, antara orang tua dan anak, antara suami dan istri. Bahkan yang terjadi adalah ada istri yang membakar suaminya disebabkan karena suaminya bermain judi online. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini semuanya adalah menjadi tanggung jawab kita. Adanya kesadaran bersama, tanggung jawab kita bersama untuk memberantas judi apapun bentuknya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan bangsa ini dari segala keburukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta-harta kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma habib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna kufra wal fusuqa wal 'asyan waj'alna min ibadika ar-rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.